Tuhan Yesus. Saya Sumadi. Saya Sumadi. Datang kepadamu. Datang kepadamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bebaskan saya. Ikat saya. Dari ikatan rokok. Saya percaya. Saya percaya. Yesus dahsyat. Yesus aja. Kuasanya luar biasa. Luar biasa. Saya berjanji Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Kalau saya merokok lagi. Saya tidak merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Cabut nyawa saya. Cabut nama saya. Saya nggak mau merokok. Saya mau merokok. Karena kalau saya merokok. Kalau saya merokok. Nyawa saya dicabut. Saya mau saya dicabut. Haleluya. 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 In Jesus name, terima. Yesus, terima, lepas. Haleluya. Haleluya. Ya saudara Bapak Ibu sekalian yang dikasih Yesus kasih, kami sekarang sudah berangkat dari Kuala Labai menuju daerah Tanjung. Apa namanya Pak? Tanjung apa Pak? Tanjung apa namanya? Tanjung apa? Tanjung apa? Tanjung Jangan ya. Dalam perjalanan kami sudah berapa jam ya? 2 jam. 2 jam dalam perjalanan Tanjung Jangan. Ini dia. Nah, sekarang sudah sampai perjalanan tadi 2 jam ya, dari Tanjung Jangan sampai dari Kuala Labai sampai Tanjung Jangan. Ke Pontianak berapa? Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kita sudah tiba di Tanjung Jangan ya. Perjalanan tadi dari Kuala Labai ke Tanjung Jangan itu sekitar hampir 2 jam ya. Sekarang kita sudah tiba ini di sini. Ini barang-barang kita ya. Lempangin aja itu. Ya, oke. Sudah semua ya. Sudah. Mari coba. Ya. Oke, kita sudah tiba di Tanjung Jangan. Ini gerejanya ini. Gereja yang kita mau layani. Dan kita juga begini-gini ya. Itu sungainya tadi ya, kita jalan. Itu perjalanan hampir 2 jam, 3 jam lebih lah. Nah, kalau gerejanya ini dia. Tapi kayaknya belum buka, mungkin sebentar lagi kita ke depan gereja sebentar. Iya, ntar dulu kita ke gereja dulu. Nah, ini sebentar lagi buka ya. Ini jadi ini gereja nggak ada gembalanya, jadi jarang ada ibadah. Padahal di sini ada 70 kakak ya orang Kristen ya. Nanti kita sebentar lagi ibadah ya. Akan mulai kebaktian ini, Engkau berkati ya Bapa, kuasa lawat Tuhan yang terjadi meskipun di tengah keterbatasan keadaan di tempat ini, tapi kami yakin urapan roh Allah terjadi, mengalir kuasa api kemuliaan Allah hadir bagi kami. Kuasa Tuhan, kami akan menyalakan api-Mu di desa Tanjung Jangan ini ya Bapa. Kami melihat kuasa Tuhan baik dalam nama Yesus. Terima kasih dilawan oleh Tuhan. Haleluya. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terus selamat kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tetap tinggal berdiri. Saya tidak suruh duduk karena kita akan belajar. Kita semangat memuji Tuhan. Amin. Ya, kalau kita tidak semangat memuji Tuhan, maka Tuhan lihat tidak semangat nanti memberkati kita. Ya, tiba-tiba kita jadi sakit encok, tiba-tiba asam urat, tiba-tiba jadi haleluya. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Tepuk tangan yang kuat karena tidak ada musiknya. Jangan tidak ada yang tidak tepuk tangan bisa kasih denda nanti. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara.
di dalam peperangan. Ku menang, ada segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ada segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ada bangkit. Haleluya, ada hidup. Haleluya, ada naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, ada naik Roh Kudus. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darah anak domba. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan semua sakit. Darahnya tembus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan semua sakit. Darahnya tembus saya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kita bersaudara. Haleluya. Amin. Nah, bisa nyanyi lagu dalam Yesus. Silakan duduk. Bisa nyanyi dalam Yesus. Kita bersaudara pakai bahasa Kidul, bahasa Dayak. Ada? Siapa yang bisa? Ada? Pakai bahasa Dayak sini? Enggak ada? Waduh, berarti harus diterjemahkan kembali pakai bahasa Dayak. Kita ini bersaudara. Pak Lubis jauh-jauh dari Jakarta. Bisa saudara lihat YouTube-nya Metanoia, bisa lihat pelayanannya sudah berbagai mancanegara dan seluruh Indonesia. Kalau dia bisa mampir
Haleluya. Dusun Tanjung Jangan ini karena Tuhan mengasihi tempat ini. Amin. Ya, makanya sangat sayang kalau ada jemaat yang kayaknya tidak respon dengan baik sehingga tidak ibadah, sengaja mencari kesibukan. Ini hari istimewa. Kamu jauh datang. Haleluya. Ini istimewa. Ya. Mau dapat berkat istimewa? Katakan amin. Ilmunya istimewa, berkatnya istimewa. Amin. Karena Yesus semua istimewa. Amin. Haleluya. Makanya hari ini kalau yang tidak ibadah sengaja, berarti jangan harap dapat berkat istimewa. Nanti biasa aja hidupnya. Tiap hari sakit encok terus. Haleluya. Bilang hari ini, bilang kiri kanan, kamu mulai dapat berkat istimewa. Bilang kiri kanan, dapat berkat istimewa. Baik, ayo kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Amin. Jemaat di sini harus ada bisa tahu main gitar, ya. Tahu main keyboard, biar suara kemana yang penting untuk Tuhan. Amin. Ya. Ini gara-gara satu tidak datang, yang pemainnya, jadi dia tidak bisa main hari ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah bersama dengan kita. Amin. Mari kita kembali bangkit. Kita akan siapkan, hambanya akan memberitakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar hari ini kita banyak dengar firman. Ada perlu 2 jam ya. Mereka ini kerja sampai sore pun tidak apa-apa. Kita hari ini di gereja sampai sore. Amin. Katakan amin. Aminnya kecil sampai sore. Ya, pokoknya kalau bisa saya akan mendoakan yang sakit. Iya, lagi belum pernah makan ya? Udah pernah makan. Gak apa, kalau bisa berapa jam terserah. Ya, pokoknya nanti doakan yang sakit, doakan semua ini tempat ini ya. Haleluya. 3 minggu lalu saya ada di sini dan Tuhan hantar lagi ada di sini. Amin. Ya, nanti aku lihat lagi nanti beberapa minggu lagi atau sebulan 2 bulan saya akan cek lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dari awal ku yakin saat Kau berfirman, semua nyanyi angkat suaramu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin, ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo dengan iman lagi bagi Tuhan kita buktikan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi bagi Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya yang mulai. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, sekali lagi ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini engkau yang percaya dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau terima mujizat. Karena nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya. Setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap ditaklukkan dalam nama Yesus. Ilmu-ilmu sihir, orang-orang kuat, mantra-mantra terung dihancurkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Yesus Kristus yang maha kuasa, nama di atas segala nama, nama tertinggi. Semua yang punya nama harus tunduk kepada nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, kama yola hata kaulah basaka baba. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila zaman roh teritorial beserta antek-antek di darah yang coba ingin menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penyembahan berhala ditaklukkan dalam nama Yesus. Horiasa karala baba basanda. Kami percaya Tuhan ambil alih pelayanan hari ini. Pesta anak domba Allah hari ini diambil alih oleh Tuhan Yesus, karena dialah sang pemimpin pesta. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Kurang semangat, lebih meriah lagi. Alkitab bilang ya, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya ya. Anda bisa baca ya, Amsal 18 ya, ayat 14 ya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Semangat! Haleluya! 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 Hati yang gembira adalah obat manjur. Di mana ayatnya? Amsal 17. Amsal 17 ayat 22. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang sakit? Karena hatinya nggak gembira ya. Kalau udah sakit susah untuk menyembuhkan. Hanya mujizat Tuhan. Haleluya. Makanya hati yang gembira obat yang mau sakit atau sehat? Sehat. Kalau mau sehat, hatinya harus gembira. Haleluya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jaga hati, jangan sampai dendam, sakit hati, benci, jangan sampai gelisah, cemas, khawatir ya, karena nanti sel-sel tubuh kita rusak ya, jadi sakit-sakitan terus hidup ini. Haleluya. Haleluya. Kami dari Jakarta itu tanggal 7 ya. Haleluya. Hari Selasa ya, sampai Pontianak. Terus besoknya kami melalang buana kemana-mana sampai Kuala Labai,
entah mana lagi namanya, lupa saya. Sampai sekarang ke Tanjung Jangan. Saya juga tadi bingung. Tanjung Jangan. Jangan. Jadi dalam hati saya, jangan pergi atau pergi, jangan atau pergi. Haleluya. Jangan. Banyak yang nggak datang gereja. Bener. Haleluya. 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 Luar biasa. Baru kali ini saya ibadah ya, pesta anak domba Allah. Jadi ini bukan sekedar ibadah. Ibadah itu ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbuat baik. Kalau ada paku kita pindahkan supaya orang lain gak kena, itu sudah ibadah. Senyum pun ibadah. Tapi ini pesta. Haleluya. Sang pemimpin pestanya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita hanya pelayan-pelayannya, tapi pemimpin pestanya Tuhan. Haleluya. Ya, lampunya matiin aja ya. Bisa dimatiin nggak? Terganggu ke lampu. Haleluya. Sepertinya lampu ini dia nggak bisa mati kayaknya ya. Haleluya. Jadi dia harus di sana kayaknya stop kontaknya. Dia nggak punya stop kontak ya. Silakan duduk Ibu. Iya, nggak punya stop kontak ya. Jadi nanti pikir orang kita di diskotik gitu. Ya, haleluya. Iya, saya lihat saudara di depan itu indah banget tuh. Kalau bisa dilihat tuh, diperlihatkan kali apa sungai. Ini aliran sungai Bandawa, tapi tembus ke Kapuas ya, sungai luar biasa. Gereja jarang yang di depannya sungai. Haleluya. Jadi yang kita bilang Mazmur 37:4, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya jauh-jauh datang ya kemari? Tadi malam saya dapat ayat ini luar biasa sekali. Coba Pak Pendeta tolong bacakan Pak Pendeta. Haleluya. Amsal 25 ayat 25 Pak Pendeta. Ya. Biasanya KKR di sana saya ngomongnya cepet kayak kereta api ya. Nah, sekarang santai-santai aja ya. Amsal. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Haleluya. Jadi ini benar-benar ya. Ulangi lagi Pak. Seperti air sejuk. Wah, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Haleluya. Saya jauh-jauh ya dari Jakarta kemari ya, memberikan air hidup, air sejuk. Tapi kalau Anda nggak dahaga, sesejuk apapun air itu nggak akan bisa kita nikmati. Tapi seperti tadi kami baru sampai sejam lebih ya di air, terus naik speedboat, haus. Ya bapaknya nggak bawa air tadi ya. Iya, haleluya. Akhirnya saya sampai di sini kehausan, dikasih ibu air, ibu yang menggembalakan di sini ya. Pas saya mau ambil, airnya dibawa lagi. Wah, kok dibawa lagi? Ternyata airnya dipindahin dari kotak ke tempat air gitu ya, tempat air minum tempayan ya, apa namanya itu? Nah ya, ditaruh di situ. Wah, enak banget. Haleluya. Karena dahaga. Jadi kalau Anda dahaga, haus akan firman, maka kalian dipuaskan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi saya temukan ada beberapa hal ya. Kenapa banyak orang malas ikut pesta anak domba Allah seperti ini. Banyak orang malas ibadah ya. Nah, saya temukan ada beberapa hal ya. Coba kita baca dulu satu ayat di dalam 1 Timotius 3 ya. 1 Timotius 3. Haleluya. 1 Timotius 3 ayat yang haleluya. Haleluya. Kita akan baca ya. Ayat 16 ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat
diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Jadi memang ibadah itu bagi orang-orang yang tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ibadah itu tidak ada terasa apa-apa. Ibadah itu ya seperti rutinitas saja ya, seperti kegiatan agama saja. Karena dikatakan rahasia. Tapi bagi orang yang sudah di dalam Tuhan, yang menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, dikatakan di sana kita bisa merasakan Tuhan yang roh, yang goib, yang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan karena Dia menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Secara roh Dia menyatakan dirinya. Haleluya, haleluya. Bagi saya tidak rahasia. Dulu saya agamanya Islam. Islam itu agama, Muslim itu berbicara tentang kehidupan orang Islam itu sendiri. Karena ada Islam yang kehidupannya tidak Muslim ya. Saya disekolahkan di madrasah sanawiyah aliyah oleh orang tua saya. Tetapi ya, saya tidak bisa menikmati Tuhan, tidak bisa mengalami Tuhan. Walaupun kadang saya tahajud, saya tidak bisa menikmati mengalami Tuhan. Namun saya lakukan terus karena itu adalah kewajiban agama. Tahun 1996 saya dijumpai Yesus jam 2 pagi. Di situ saya buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, ya, yang jahat, yang pikiran-pikiran jelek, yang najis, cabul, yang kotor, yang macam-macam. Saya tinggalkan semua. Saya ikut Yesus. Haleluya. 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 Karena saya walaupun disekolahkan di madrasah sanawiyah aliyah, tapi setelah selesai kan saya merantau ke Jakarta. Di Jakarta sulit cari pekerjaan. Akhirnya saya ikut pergaulan-pergaulan yang jahat, ya. Jadi pergaulan itu menentukan siapa kita ya. Jadi siapa kita ke depan itu ditentukan juga oleh pergaulan kita. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang benar, orang baik, walaupun kita buruk bisa juga menjadi orang benar ya, menjadi orang baik karena pergaulan itu menentukan. Dengan bergaul dengan orang-orang jahat, akhirnya saya ikut ya mencari uang dengan cara-cara jahat, curi, rampok, macam-macam ya, pakai narkoba ya, terus merokok kuat ya, bisa 3 bungkus satu hari ngerokok. Haleluya. Dan waktu saya ketemu Yesus di penjara Cipinang, saya bilang, Yesus, kalau kau Tuhan, ubah hidupku, ubah aku tidak mau seperti ini. Yang pertama aku minta tanda, kalau kau punya kuasa, lepaskan aku dari rokok ini, saya bilang. Kalau aku merokok lagi, cabut nyawaku. Haleluya. Haleluya. Itu namanya sikap hati, itu namanya konsisten, itu namanya kita punya kesungguhan. Ada banyak orang doakan, Tuhan, lepaskan aku dari rokok ini, tapi pelan-pelan. Haleluya. Haleluya, ya kan? Jadi dari sebungkus ya, yang isinya 12 batang jadi 10 batang, 10 batang jadi 6 batang, 6 batang jadi 2 batang sari. Tiba-tiba datang tamu, pesta, beli lagi 1 bungkus. Akhirnya besoknya ulang lagi 1 bungkus lagi. Haleluya. Karena nggak ada sanksi ya, karena nggak ada kesungguhan. Ya itulah kalau nggak ada kesungguhan. Saya sungguh-sungguh, kalau saya besok merokok, cabut nyawa saya. Besok habis makan masem. Terus saya beli rokok. Di penjara ada jual rokok. Saya beli rokok. Pas saya mau merokok gini, ku cabut nyawa. Saya lihat nggak ada orang. Wah, di situ saya gemetar. Haleluya. Haleluya. Mulai saat itulah sampai sekarang saya nggak ngerokok lagi. Dan saya lepas dari semua bentuk-bentuk narkoba ya. Jadi narkoba dulu belum ada, dulu belum ada inek, belum ada sabu, dulu yang ada magadon, repnol, ya, PLBK. PLBK itu sebenarnya untuk anjing gila. Jadi kalau kita makan, ya kita juga kayak anjing gila. Jadi haleluya, nggak ada takutnya ngelihat siapapun ya. Puji Tuhan, saya dilepaskan oleh Tuhan dari semua belenggu dosa. Dan di situ saya mengambil keputusan, Tuhan Yesus,
Saya tidak mau hanya jadi Kristen biasa. Saya harus menjadi pemberita kebenaran, memberitakan keselamatan yang di dalam Yesus, dan keluarga saya harus dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Keluarga saya tolak saya dikatakan udah gila, stres, kafir, macam-macam ya. Tapi saya doa puasa 7 tahun kemudian ibu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Waktu ibu saya sholat subuh ya, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya. Terus ayah saya ikut Yesus, adik saya juga ya ikut Yesus, malah sudah selesai sekolah teologi. Terus abang saya, kakak saya, semua kami sekarang yang sudah ikut Yesus 50+1. Jadi 50% lebih ya. Kenapa saya saksikan di sini? Seharusnya Anda ketik di YouTube saja, ada kesaksian Pendeta Res Lubis ya. Kalau nggak salah yang nonton itu sudah 70 ribuan ya. Jadi kenapa saya saksikan? Karena katanya di sini nggak ada sinyal ya, luar biasa. Jadi nggak ada sinyal, saya harus saksikan supaya saudara bisa tahu bagaimana saya ya, bagaimana saya bisa percaya Yesus. Jadi di situ saya lepas. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Jadi kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Haleluya. Hei. Wah. Iya. Haleluya. Wah, gimana ini? Haleluya. Baterainya habis ya? Haleluya. Nggak punya baterai. Iya. Haleluya, haleluya. Iya. Hah? Masih ada? Masih ada, ganti aja. Hah? Oh, haleluya. Sampai nggak ada suara baru ya. Pokoknya masih ada terus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi siapa yang di dalam Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah tiba. Jadi saya berkata ya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, jadi kita bisa omong-omong sama Tuhan ya, bisa komunikasi. Saudara, mereka-mereka yang buat ini meniru Tuhan ya. Dia lihatnya kok manusia pada zaman itu, nabi-nabi kok bisa ya ngomong sama Tuhan tanpa kabel. Ternyata kita punya roh yang melekat dengan sel-sel kita itu. Ini bisa menangkap gelombang ya, suara dari Tuhan, suara surgawi. Nah, mereka ikut-ikutan. Makanya ini nggak ada kabel tapi kita bisa ngomong ya. Asal ada gelombang, ada frekuensi, ada sinyal. Jadi mereka ikut-ikutan ya. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, pakai hidup saya ya. Saya mau sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tapi nggak ada duit, saudara, nggak punya uang, ya kan, saudara. Waktu itu saya ada di terminal Grogol, ketemu nenek-nenek tua, rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, pakai sendal jepit. Saya lihat dari bawah ujung kaki sampai ujung rambut. Saya lihat, wow, dia bilang apa ke saya? Bro, mau nggak sekolah Alkitab? Wih, saya lihat, gembel ketemu gembel, suruh sekolah kan gitu. Gembel itu artinya apa ya bahasa sini ya? Gembel lah, gembel orang gelandangan gitu. Iya, gelandangan ya, tahu ya gembel ya? Iya, gembel ketemu gembel kok suruh sekolah. Ya, saya dikasih brosur gitu ya. Saya dikasih brosur, apa formulir ya. Di situ ada macam-macam persyaratan yang saya nggak bisa lengkapi persyaratannya, surat keterangan kelakuan baik. Tapi saya jalan aja, dikasih uang 20.000. Waktu itu ongkos masih 12.000 dari Jakarta ke Surabaya. Saya masih ingat tuh, kereta apinya di depannya itu ada asap, pakai asap, terus di belakangnya itu banyak hewan-hewan. Ya, kami di tengah manusia itu kan, bunyinya begini kereta apinya waktu itu. Saya ingat itu, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit, gitu kan? Iya. Tapi kalau sekarang saudara, saya mau pergi ke Surabaya atau ke Solo, kalau nggak naik pesawat, saya bisa naik kereta, ya, itu dari Gambir.
Sudah berubah suaranya, bukan mari jajan nggak ada duit lagi. Sukses, 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 sukses. Haleluya. Kereta api saja yang tadi mari jajan gak punya duit bisa berubah menjadi sukses. Apalagi saudara dan saya. Kalau kita takut Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa merubah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya punya istri 1, anak 5. Ya, biasanya KKR di beberapa tempat saya nggak saksikan, tetapi kemarin saya ditegur Tuhan. Kenapa? Di Tuak itu apa? Tuak? Hah? Mentuak. Di Mentuak. Udah selesai khotbah, anaknya berapa Pak? Ya kan? Ini siapa Pak? Jadi lebih bagus, lebih baik saya langsung sampaikan ya. Saya punya 1 anak 5. Ini anak saya yang pertama ya. Anak saya yang keempat wanita. Anak yang kelima laki-laki. Haleluya. Anak saya ini kemana saya dia pergi. Kemana saya dia pergi. Kemana saya dia ikut. Nah ini terganggu gara-gara ini saya. Pakai suara aja lah ya. Iya. Gimana mati ya. Jadi kemana saya ya pergi dia ikut. Ya kemana saya pelayanan dia ikut anak saya ini. Sampai ke luar negeri, sampai ke Irian Jaya, kemana-mana. Irian Jaya itu Papua ya, dulu Irian Jaya namanya. Jadi anak saya yang kelima laki-laki. Jadi anak kelima ya anak kelima. Karena saya pernah khotbah di Singapura berapa tahun yang lalu ya, sebelum COVID. Saya bilang anak yang ketiga, datang lagi anaknya 4. Terus dia bilang, Bapak kemarin bohong ya, bilang anak yang ketiga. Ya kan saya bilang anak yang ketiga, bukan anak yang terakhir. Haleluya. Paham ya maksudnya ya? Artinya nggak ada kita menggunakan ilmu mana kedokteran manapun untuk menutup, nggak. Karena dokter bilang tutup Pak, tutup ini. Kalau Tuhan buka, dokter tanggung jawab. Dokter bisa tutup, kalau Tuhan udah buka, mana ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Iya Pak, tapi usia istri Bapak sudah 46 segini, ini melahirkan berbahaya. Enggak, Sarah aja umur 90 nggak apa-apa, aku bilang. Wah, udah Bapak udah nggak beres. Haleluya. 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 Karena kita bilang penuhi bumi. Haleluya. Jadi saudara, jadi ketika saya percaya Yesus ya, saya tadi sekolah Alkitab itu ya, sampai di sana ya saya ditolak. Karena apa? Nggak ada surat keterangan kelakuan baik. Saya doa di ruang doa. Terus saya bilang begini, Tuhan, kalau saya ditolak di sini saya jahat lagi. Saya bukan hanya curi rampok, tapi saya bunuh orang. Saya bilang gitu. Rupanya ada ya dosen yang doa di situ, salah seorang dosen. Terus setelah saya keluar ditanya, kenapa doamu seperti itu? Iya, saya ceritakan pengalaman saya dengan Tuhan ya. Dari Islam saya bisa ikut Yesus. Terus dia bilang, udah saya yang jaminin. Akhirnya saya dijaminin ya. Jadi nggak pakai surat keterangan kelakuan baik lagi. Karena kalau disuruh urus surat keterangan kelakuan baik, Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur udah blacklist. Ya kan sekarang jadi 5. Ada Polres Pulau Seribu. Dulu kan cuma 4. Iya, jadi akhirnya saya ditanggung jawabin. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan sekolah tanpa berbuat kejahatan di sana. Karena saya lihat di sana ada orang-orang baik, bahkan ada anak pendeta ya. Kami lagi doa itu. Iya, jadi setiap 1 minggu itu di sekolah itu ada daging ayam lauknya. Ada. Minggu keberapa telur gitu. Jadi ganti-ganti ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Pas ketemu saya itu yang dikasih sayapnya. Saya pas makan sayapnya. Berdoa kan, tutup mata. Saya kan orangnya tulus. Ikhlas-ikhlas saja tutup mata. Tuhan Yesus gini. Pas amin, saya lihat, mujizat terjadi. Terbang itu sayapnya, nggak ada lagi. Waduh, saya bilang ini nggak bertobat ini mereka. Haleluya. Jadi kadang-kadang di luar dia anak pendeta, tapi di situ wah anak pendekar ya. Luar biasa. Banyak hal-hal yang ajaib yang saya alami di sekolah itu saudara ya. Saya
nggak ada sponsor, nggak tahu saya. Dulu nggak ada ATM, nggak ada ATM dulu. Tapi tiap bulan saya dipanggil ke kantor sekretariat, suruh tanda tangan wesel. Surat uang sekolah sudah dibayar, uang asrama sudah, uang terus ada lagi yang kirim tiap bulan uang sabun. Kalau nggak salah waktu itu uang sabun 40.000 ya, tiap hari itu. Jadi kalau sepatu saya itu udah kayak mulut buaya begini, saya tidur, Tuhan Yesus, masa kayak gini ya kan? Ada yang ngasih sepatu bisa pas lagi nomornya ya. Terus saya selesai sekolah, saya doa, Tuhan Yesus, saya minta petunjuk dari Tuhan. Kemana saya pergi? Kemana Tuhan? Kan dulu diutus ya. Kalau selesai sekolah kan diutus. Ini semua. Terus ada yang bilang begini, ke Jakarta, ini aku Tuhan, utus aku. Ke Surabaya, ini aku Tuhan, utus aku. Ke Irian Jaya. Terus dia bilang, ini aku Tuhan, utus dia. Utus dia. Ke Tunjangan jangan, utus dia. Makanya nggak ada yang mau kemari kan. Haleluya. Saya dengar kabar dulu sempat ini nggak ada ibadah hari Minggu seperti ini, hanya doa-doa malam. Haleluya. Ya puji Tuhan, sekarang sudah ada ibadah lagi. Amin. Haleluya. 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 Iya, jadi luar biasa ya, Tuhan itu luar biasa, ajaib. Saya dipanggil ya, dia bilang, kamu mau diutus ke ini, ke Manado atau ke mana waktu itu? Enggak, saya biar Yesus yang utus. Haleluya. Tapi kalau kita pergi sendiri nggak dikasih biaya, kita nggak dikasih biaya dan kita bebas, tapi nggak dikasih ongkos. Saya doa, Tuhan dapat penglihatan Irian Jaya. Saya belum pernah ke Irian Jaya, dapat penglihatan Irian Jaya. Wih, itu tahun 1998 kalau nggak salah, pas tahun 2000 lah, 2000-an lah. Saya dapat penglihatan Irian Jaya. Sangat, wah, gimana ya? Udah, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan yang suruh ke sana, saya akan jalan. Walaupun nggak ada duit, saya jalan kaki. Wow, kayak orang gila. Masa di air jalan kaki ya kan? Karena saya baca Alkitab, Yesus jalan di atas air. Saya dulu benar-benar otak ini dicuci oleh firman. Nggak ada itu mikir-mikir, oh nanti kalau jalan tenggelam. Nggak ada. Haleluya. Jadi gitu aja. Ya Tuhan pasti siapkan. Kalau Tuhan nggak siapkan, saya jalan di atas air. Benar saudara. Pas selesai doa, terus ada seorang ibu, dia baru kenal doa malam ya. Kan ada doa malam rame-rame situ kan, dia, kamu sekolah di sini? Iya. Oh, udah berapa tahun? 3 tahun. Nah, nanti kapan penamatan? Tahun depan. Ya, oh iya. Itu kenal di situ. Waktu selesai doa, dia bilang, Lubis. Dia manggil saya Lubis karena kan saya masih muda waktu itu kan. Lubis, saya ini lagi doa, Tuhan suruh saya kasih ini sama kamu. Hah? Dia kasih amplop, dia pergi, saya buka 400.000. Berarti saya tidak jadi jalan kaki. Haleluya. Saya nggak mau jalan di atas air. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan, Engkau tidak izinkan aku jalan di atas air. Haleluya. Kemarin waktu tempat Pak Mardianus, saya bilang, kalau tidak ada nanti uang, saya doa ini biar keluar uang dari tembok-tembok ini. Saya bilang, besok pagi langsung dia ketakutan, dia kasih. Haleluya. Saya hidup dengan iman, saya nggak punya apa-apa. Terus terang, Bapak ini tahu, saya nggak punya apa-apa. Maksudnya, saya bukan kerja di perusahaan, saya tidak punya usaha apapun, saya tidak punya kebun kelapa sawit, saya tidak punya kebun karet. Saya punya Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Loh kok bisa kemana-mana Pak? Kalau saya punya apa-apa, belum tentu saya bisa kemana-mana. Karena apa-apa itu bisa hilang dalam sekejap. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus. Kalau saya punya Yesus, apa-apa yang Yesus punya adalah punya saya. Haleluya. Makanya Pak Joharto bilang ya, waktu kami naik kapal cepat ya kemarin, naik boat, speedboat. Wah memang benar ini metanoia Pak Lubis ini. Kalau pengusaha aja mau pergi kemana-mana, itu harus ada program lama. Karena biaya kan? Iya. Biayanya kan sekali berangkat katanya 250 satu orang, gini. Ya udahlah, kita percaya aja, saya bilang sama Bapak ini kan. Oh puji Tuhan memang
dilengkapi semuanya ya, bisa kami kemari ya. Makanya dia bilang, heran saya ngeliat Pak Lubis. Kemarin sebulan di Mentawai ya. Wow, dari Mentawai itu jauh saudara. Naik pesawat ke Padang, dari Padang naik kapal lagi. Lebih serem lagi dari sini kapalnya. Kapal laut. Laut ini laut luas ya. Haleluya. Jadi jarang saya menikmati kota Jakarta. Saya lebih banyak ke daerah-daerah. Dan herannya biaya itu yang kita keluarkan bukan sedikit. Kalau sekali berangkat gini mana sedikit biaya seharusnya. Tapi kenapa bisa ada? Karena saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya Yesus. Apa-apa yang Yesus punya, itu punya saya. Amin. Haleluya. Amin. Tadi baru sampai aja langsung ditawari makan. Padahal kita baru makan dari sana. Amin. Haleluya. Jadi apa-apa makanan yang di situ, itu punya saya. Karena itu punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Maksud saya semangat ikut Tuhan. Amen. Jadi saya saksi ini supaya kita semangat ikut Tuhan. Haleluya. Beberapa tempat saya memberikan firman itu bentuk-bentuk pengungkapan rahasia-rahasia firman ya. Ya. Tapi kali ini Tuhan bilang udah kau saksikan aja hal-hal yang nyata dalam dirimu supaya mereka terbangun. Haleluya. Supaya mereka kembali kepada kasih yang mula-mula, cinta Yesus sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Iya, saudara. Jadi saya akhirnya beli tiket ya. Beli tiket dulu namanya Tanjung Perak kalau saya nggak salah. Itu pelabuhan di Surabaya, Tanjung Perak ya. Jadi saya beli tiket naik Dobon Solo. Harga tiket waktu itu masih 300.000 sekian lah. Masih ada sisa. Itu tau nggak naik Dobon Solo? Itu 6 hari baru sampai Sorong. Kalau ke Jayapura 7 hari. Jadi 6 hari, kan dia mampir-mampir di Makassar, di mana, di Manado mampir-mampir. Wah, saudara itu yang dibawa penumpangnya 5.000-an ada itu kan 8 tingkat deksnya kalau nggak salah. Di dalam ada gereja, ada diskotik, ada bioskop, ada macam-macam. Ada macam-macam lah, semua ada di kapal itu. Nah, jadi ada yang di kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Saya kan di kelas ekonomi, deks. Jadi tidurnya bertumpuk-tumpuk gini. Wah, iya jejer. Jadi kalau makan itu saudara benar-benar kayak di penjara, antri. Pakai omprengan. Jadi omprengan itu gini, besar, ada tempat nasi, ada tempat ikan. Nah, gitu gini. Kluk jalan. Kluk jalan. Oh, bayangkan. 6 hari begitu berturut-turut, sehari 3 kali loh. Antri begitu. Bukan nggak menderita, tapi saya merasa sukacita. Sorong. Wah, udahlah. Di sinilah aku turun, saya bilang. Di sini aku turun. Karena saya pikirkan Sorong itu gerbangnya Irian ya. Itu gerbangnya ya. Terus saya turun sana. Terus saya naik angkot. Naik angkot sama ya, ibu yang di kiri ada pakai kerudung. Saya tanya, udah percaya Yesus belum Bu? Gini-gini. Maaf Pak, saya orang Islam. Oh ya udahlah Bu ya. Terus ibu itu turun. Saya injili lagi bapak yang sebelah kanan. Pak, udah percaya Yesus belum Pak? Saya pendeta. Wes, pendeta lagi. Haleluya. Saya injilin pendeta loh. Padahal saya baru selesai sekolah Alkitab, belum ada apa-apa. Saya injili pendeta. Oh, terus kenapa kamu kemari? Saya ini Pak disuruh Tuhan kemari. Kami baru penabisan pelulusan sekolah. Saya kemari disuruh Tuhan. Nah, terus gimana ceritanya? Saya saksikan tentang bagaimana saya dipanggil Yesus kan dari latar belakang Islam. Nah, dia senang. Dia langsung bawa ke pastori. Itu gereja sidang jemaat Allah. Dia bawa ke pastori. Besoknya langsung saya disuruh khotbah. Jemaat itu ada 100 orang lebih ya. Senang semua itu. Orang Irian kan, tahulah orang Irian kan, orang Papua. Sekarang Papua namanya itu Irian. Jadi orang Papua itu kalau dia punya duit, kalau nggak punya duit dia tidur di kasur. Kalau punya duit dia tidur di got. Karena dia mabok. 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, 5 gelas masuk penjara. Haleluya. Mabok dah. Kalau punya duit dia mabok. Bener. Jadi di Sorong itu waktu itu, asal mereka habis gajian, kita susah itu jalan di jalan raya itu. Harus begini ya. Tidur semua di situ. Kenapa? Pada geletak semua mabok. Tapi kalau nggak ada duit mereka tidur di rumah baik-baik. Makanya kadang-kadang duit ini menghancurkan ya. Haleluya. Haleluya. Jadi saya
pas injili Bapak itu, terus dikasih khotbah di gerejanya, saya dikasih khotbah, wow semua senang. Akhirnya saya dibawa ke ketua wilayah, namanya Pak Tombuku, saya masih ingat, tapi nggak tahu masih hidup atau bagaimana ya. Saya dibawa ke Pak Tombuku, dia bilang kita buat KKR besar-besaran. Jadi ada 9 gereja waktu itu di sana. Jadi saya waktu itu baru umur 27 apa 28. Jadi 9 pendeta bawa jemaat masing-masing, kurang lebih ada 1.000 orang. Wah, pas saya ke pasar nih, dikasih brosur, Pak nanti datang KKR ya. Saya baca, KKR malam ini dari Surabaya, pendeta yang melayani Risuli Lubis. Dia nggak tahu kalau saya kan dibagi-bagi. Wah, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya khotbah saudara. Hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga suara habis. Wah, Pak Tombuku bilang, gimana ini? Kita sudah atur di daerah-daerah ini sampai 21 hari. Jadi Bapak 18 hari lagi nih ngomong. Tuhan yang punya pita suara, saya bilang, jangan khawatir. Oke, saya doa malam, terus dikasih minum air jeruk juga. Besoknya hari keempat, hari kelima, hari keenam, makin lantang suara, terus makin mantap suaranya, makin mantap. Terus selesai 21 hari berturut-turut KKR, bayangkan. Haleluya. Coba, sampai Pak Tombuku sama pendeta lain, kami pernah undang Gilbert, hari ketiga dia habis suara. Tapi Bapak makin hari makin lantang, karena saya tahu bahwa pita suara bukan punya saya, ini milik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Iya, jadi saudara, mulai dari situlah saya pelayanan terus, pelayanan 2,5 tahun saya nggak pernah kembali ke Surabaya, pindah ke sana, pindah ke Biak, di Biak 2 hari, nyebrang lagi, pindah ke Sui, di sana pindah ke, wah, muter-muter di Irian itu, tak kemana-mana. Sampai sekarang pun lupa-lupa saya itu, entah mana-mana aja ya. Saudara, disitulah saya bisa merasakan keajaiban Tuhan. Saya nggak punya uang sepeser pun, tapi saya bisa menjalani semua pulau-pulau yang ada karena ada Tuhan. Karena apa yang Tuhan punya saya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kau nggak perlu punya apa-apa, hanya punya Yesus saja, itu sudah dahsyat. Karena kalau kau punya apa-apa, tsunami datang hilang. Tapi kalau kau nggak punya apa-apa, kau punya Yesus, apa-apa yang Yesus punya adalah punyamu. Haleluya. Makanya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pilih kuasa atau uang? Kuasa. Kenapa pilih kuasa? Uang belum tentu bisa beli kuasa. Kuasa ini bisa menciptakan segala-galanya. Haleluya. 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 Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi bukan sekedar mau selamatkan kita masuk surga, tapi dia beri kuasa. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Yohanes 1 ayat 12, yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya kuasa yang Yesus punya itu sama diberikan kepada kita. Enggak dipotong-potong Tuhan. Kalau ilmu perguruan Shaolin ya, perguruan Shaolin ya. Perguruan Shaolin itu dulu hebat. Ilmu yang dipunya gurunya ini 100. Diturunkannya 99 ke muridnya. Supaya apa? Supaya muridnya jangan melawan. Nanti ini mati gurunya, yang ini punya 99. Dia mau mati lagi, diturunkan ke muridnya 98. Makanya lama-lama perguruan Shaolin kan udah nggak ada. Ilmunya turun-turun. Tapi Yesus luar biasa. Dia nggak kurangi, dia kasih semua. Bahkan dia bilang di Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Haleluya. 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 Jadi sebenarnya sebelum dunia ada, ya, di dalam pandangan Tuhan, dalam pemikiran Tuhan, bahwa sudah ada ini semua. Ini Tanjung Jangan ini sudah ada. Makanya Tuhan bilang kau akan melakukan yang lebih besar. Artinya Lubis, aku cuma selesai di sini ya, sudah selesai. Lanjutkan bis. Makanya saya datang kemari.
Harusnya waktu itu Yesus yang mau kemari. Tapi dia cuma 3,5 tahun pelayanannya. Dia selesaikan di salib. Sudah selesai. Artinya dosamu sudah diselesaikan. Engkau sudah dibawanya kepada kebenaran. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak di dalam najis, cabul, zina, dalam kotor. Semua sudah dilepaskan. Haleluya. Yang belum lepas nanti maju, biar lepas hari ini. Haleluya. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Haleluya. Saudara, yang kedua ya, kenapa orang malas ibadah? Kenapa orang malas ibadah? Yang kedua, kalau kita lihat, haleluya, kita baca di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam 2 Timotius ya. Haleluya. Saya akan baca ya. 2 Timotius 3 di sini. Ini tanda-tanda kesudahan zaman ya. Saya tidak baca yang semuanya. Saya hanya baca ayat 5 aja. Kenapa malas orang beribadah? Bacakan Pak. Ayat 5 Pak. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Haleluya. Jadi banyak orang secara ibadah mereka betul-betul, tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Mereka tapi ibadah tapi tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka malas ibadah. Malas. Aku udah doa, buktinya mana? Tidak ada apa-apa. Aku udah gereja, buktinya mana? Aku tidak punya apa-apa. Buktinya mana? Buktinya mana? Haleluya. Haleluya. Itu tadi, itulah alasan yang kedua. Ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, selain kasih manusia semakin dingin, juga orang ibadah tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Makanya banyak orang-orang yang rajin gereja tapi bilang, "Percaya." Emang hanya percaya aja, Pak? Mana bisa hanya percaya, Pak? Harus banting tulang dulu, Pak. Makanya banyak dukun tulang. Dukun patah tulang kan? Karena banting tulang, tulangnya patah. Iya, siang malam kerja banting tulang. Iya kan? Kan kita dibodoh-bodohin, dapat berita hoax. Kalau kau kerja keras banting tulang kau kaya. Padahal kita bilang apa? Bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita dibodoh-bodohin, banyak yang dibodoh-bodohin. Kalau nggak dibodoh-bodohin, gereja ini pasti penuh hari ini. Mereka dibodoh-bodohin. Akhirnya kerja mereka. Wah, banting tulang. Umur 50 kena encok. Iya, harusnya di hadirat Tuhan. Saya umur 54, tapi lihat, haleluya. Haleluya. Saya bisa berenang ini sampai ke sono. Terus terang, ayo kita tes ini. Ini sungai ini bisa saya renangi sampai ke sono. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau Pak Joharto bilang, "Pak, jangan khawatir, bukan masalah saya. Masalahnya saya bawa alat-alat elektronik. Kalau ini kena itu udahlah. Ini wah selesai lah." Ini waduh belinya ini bukan mudah, Saudara ya. Iya, bukan mudah. Jadi wah, itu bawa laptop, bawa ini. Itu kalau brup semuanya habis 50 juta alat-alat itu ya kan. Kalau saya mah ini bisa saya berenangin. Tapi Bapak ini bilang, "Jangan khawatir walaupun bocor, tenang." Ya dia tenang, orang dia bawa dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Tapi puji Tuhan, walaupun malam yang lalu, haleluya, itu sampannya bocor, tapi luar biasa. Haleluya. Airnya keluar karena dikeluarin. Ya kita yang nggak biasa ya, kita agak deg-degan juga loh, Saudara. Saya bilang, "Hei Pak Cornelius, jam 11 malam men. Pak Cornelius, udah mulai terasa di pantat dingin." Wah. Jadi 10 menit pasti dia terasa di pantat dingin. Biasanya Daniel yang duluan dia rasa. Karena apa? Dia kan badan besar. Kalau dia duduk di situ pantatnya kan masuk dikit. Ya kan? Karena gede. Dia langsung, "Pak, udah terasa dingin." Wah, saya bilang, "Kenapa ya kok
sampannya bocor. Gue bilang, berapa sih biayanya ini? Lumayan Pak, katanya 300.000 udah saya betulin. 2 minggu yang lalu rusak lagi. Aduh saya diem lah, udahlah nggak bisa ngomong saya kan. Haleluya. Iya. Karena saya kemarin tidak bawa apa-apa. Emas dan perak aku nggak bisa berikan kepadamu. Tetapi ada satu nama. Nama Yesus Kristus. Itu yang kusampaikan. Karena itulah yang akan membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Saya pelayanan di Landak Pedalaman. Di Sambas Pedalaman, di mana-mana. Banyak sekali mereka kalau datang pendeta dari kota, dari Jakarta, mereka berharap pikirnya, wah nanti dikasih duit, oh dikasih sembako. Makanya iman sembako. Haleluya. Haleluya. Emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Amin. Haleluya. Begitu penginjil. Masa penginjil kasih Indomie 5 bungkus? Jangan. Kasih kuasa Allah. Nanti kalau kasih Indomie kok mencret. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai yang kayak di Mentawai. 1.000 orang bayangkan. Mualaf 1.000 orang, satu kampung itu mualaf semua. Dalam waktu 1 tahun itu 1.000 orang. Puji Tuhan di sini. Walaupun malas gereja tapi nggak mualaf. Tahu nggak mualaf? Masuk Islam. Puji Tuhan, saya udah tanya ke beberapa pendeta, ada nggak di sini yang banyak mualaf masuk Islam? Enggak. Kalaupun ada karena pernikahan. Oh, bukan karena sengaja. Enggak. Saudara, mereka diiming-imingi Indomie, diiming-imingi sekolah gratis, diiming-imingi macam-macam lah. Ya, Yesus dijual. Haleluya. Sekalipun aku susah menderita dalam dunia, aku tetap iring Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi saya yakin kalau kita di dalam Yesus nggak mungkin susah. Itu yang nyanyi-nyanyi gitu karena dia kaki yang kanan di Yesus, kaki yang kiri di dunia. Yang ini. Susah lah dia. Yang ini ditarik, yang ini ditarik. Tapi kalau kita ikut Yesus, mana kita susah? Karena apa? Karena situasi, kondisi, keadaan, realita ini semua ini fata morgana aja. Ini semua ini fata morgana. Kita bukan bertuhankan realita, kondisi, situasi, keadaan. Kita bertuhankan Yesus yang mampu merubah keadaan, situasi, kondisi. Air dirubahnya menjadi anggur. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Anda jangan pikir macam-macam. Kalau Tuhan ngomong hari ini, itu berubah jadi minyak, berubah semua loh itu. Jadi minyak itu. Kenapa Tuhan nggak mau rubah itu air kali itu jadi minyak? Karena Tuhan tahu minyak itu kalau Anda minum Anda mati. Makanya Anda masih pakai air itu. Tuhan maha baik. Tuhan itu maha baik. Amin. Ya sekarang nggak percaya saudara, dirubahnya itu jadi air, jadi solar. Minumlah solar itu kalau nggak mati. Karena orang sini katanya semua masih menggunakan air itu. Haleluya. Makanya jangan dicemari. Saya baru tahu itu speedboat ada mampir makan. Iya di Kampung Baru. Istirahat makan. Loh, kok kayak bis kota aja, saya bilang kayak bis aja. Istirahat. Pas mau masuk ke pulangnya itu perut mual. Wah, mana? Bisa buang air nggak sini? Bisa tuh. Wah, saya lihat. Jadi kena ombak deh. Jadi saya tinggal gini aja, sap. Nggak perlu pakai tangan lagi, itulah keajaiban Tuhan. Bersih sendiri, karena ombak dari kapal tadi kan, pop. Ini kan cuma segini nih, airnya segini. Jadi kalau saya gini lagi mencerot, jadi tinggal gini aja. Dia sendiri yang cuci, prok. Makanya saya waktu dengar Pak Juwarto ngomong, Pak, di sini tau nggak, banyak orang mandi tuh itu lagi sikat gigi lewat tuh barang tuh katanya kuning. Nggak apa-apa di sini Pak, biasa. Waduh, seram saya. Ternyata ini udah tercemari semua. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hebat. Amin. Tuhan yang dasar. Jangan pungkiri kekuatannya. Karena ini yang membuat orang malas beribadah. Ngapainlah gereja, ngapainlah doa. Gini-gini aja kok. Buktinya saya gini-gini terus. Hanya deres, hanya apa. Kalau kita di sana deres. Potong karet, hanya kerja begini-gini. Buktinya
Saya nanam padi susah-susah, ngapain? Lebih bagus kerja aja, banting tulang dapat duit. Saudara, dia nggak tahu kalau detik itu diambil napasnya sama Tuhan, habis dia. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bernapas. Amin. Haleluya. Ada orang kaya yang bodoh di Alkitab. Dia bilang apa? Wah, aku sudah kaya. Aku buat lumbung-lumbung. Aku simpan. Nanti berapa keturunan di bawahku tidak akan kelaparan. Tuhan bilang, kalau malam ini kuambil nyawamu, kau mau bilang apa? Jangan sampai Tuhan ngomong gitu. Kalau Tuhan ngomong gitu, Tuhan itu udah hilang apanya? Kesabarannya. Tuhan itu bisa murka loh. Jangan bilang Tuhan gak murka. Baca ayat baik-baik. Memang dia Maha Pengasih, Penyayang, Rahmani, Rahim. Tapi dia juga bisa murka. Buktinya 2024 tuh. Tsunami di Aceh. Hah? Iya 2004. 2004 tsunami di Aceh kan? Habis. Saya ke sana waktu itu. Tidur gini. Sama satu pengerja saya bawa. Kok bau man kok bau. Mayat, pindah lagi. Pindah tidur. Bau juga Pak. Mayat, di mana-mana mayat. 200.000 lebih yang meninggal. Bayangkan saudara. 200.000 lebih. Iya, puji Tuhan ya. Turki kejadian sekarang. Turki kan? Oh iya. Mana lagi? Kalau Anda nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan lepaskan ini wilayah Tanjung Jangan ini, habis. Naik air dari sini. Habis ini. Apalagi Ibu Gembala nggak dengar dia suara air. Haleluya. Pikirnya itu suara burung walet. Wah, puji Tuhan, burung walet datang. Toto air. Haleluya. Jadi jangan main-main. Semua itu bisa terjadi karena kita dalam perlindungan Tuhan, sehingga semua apa yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Alkitab bilang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oh, Tuhan itu baik. Iya, bagi orang yang mengasihi. Kalau nggak mengasihi kita, wah, siap-siap aja. Nggak lama lagi ini orang-orang kuat akan dihancurkan. Saya percaya, nggak lama lagi. Sambo waktu itu saya datang ke kantornya ditolak sama anggotanya. Nggak lama kejadian. Jadi semua akan dibalas sama Tuhan. Kalau kita main-main sama Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa orang malas ibadah? Karena mengingkari kekuatan Tuhan. Yang ketiga, kita baca di Haleluya, Ibrani 10 Pak, tolong Pak. Ayat 25 Pak. Ibrani 10 ayat 25. Sudah? Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Janganlah. Bukan Tanjung Jangan, janganlah. Haleluya. Makanya banyak orang yang beribadah. Kenapa? Karena ini dirubah, jangan pakai janganlah. Iya. Jadi orang jangan kemana? Jangan gereja. Haleluya. Robah aja. Tanjung iya. Tanjung iya. Iya, Tanjung iya. Haleluya. Jangan Tanjung jangan. Tanjung apa itu Pak? Tanjung arti? Tanjung benar. Iya, arti Tanjung apa? Bahasa apa itu? Nah, bahasa ini. Oh iya, haleluya. Enggak, tapi pasti ada artinya Pak. Dalam bahasa Dayak mungkin ada itu. Ya, makanya ya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang nih kan nggak ada nih. Kemana dia? Iya, cari apa? Hepeng, malas tidur, ngantuk. Haleluya, malas. Ada roh setan di dalamnya. Oh iblis, setan itu sama iblis bilang, jangan kau, jangan. Udah datang pendeta dari Jakarta nanti kok didoain kok nanti payah. Disuruhnya kok lepas rokok. Nah, lepas ini. Ada kemarin di sana. Benar. Bilang, saya lihat masih merokok. Maju. Yang merokok. Maju dia. Pikirnya doa saya seperti pendeta lain.
Tuhan, lepaskanlah dia. Belas kasihanmu. Enggak. Tuhan, Engkau baik, Maha baik, ampuni. Walaupun dia nanti berkurang-kurang dikit, lumayan Tuhan. Enggak. Saya langsung bilang, ikuti doa saya, ikuti. Tuhan Yesus, saya nggak merokok lagi, saya nggak merokok. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Lama dia baru ngomong. Lama baru dia ngomong. Cabut nyawa saya, diam dia. Ngomong kau, cabut nyawa saya Tuhan. Amin. Habis ibadah kan makan. Wah, kan masem itu. Saya lihat dia gini. Kita kalau mau bertobat harus sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Pendeta, doakan aku biar berubah. Kalau kau nggak mau lepas, mati ya. Jangan Pak Pendeta. Biar aja Tuhan kurangi pelan-pelan. Jangan. Haleluya. 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 Saya ini lihat ada ini Mas Yan. Ada ini bertobat nanti sih. Haleluya. Saya percaya kalau kita bersama Tuhan apa sih yang nggak bisa? Setan aja kita kalahkan, iblis. Masa rokok kita nggak bisa kalahkan? Bagaimana mau ngusir setan? Setan bilang begini, kau usir aku, kau aja rokok aja kau nggak bisa kalahkan, mau ngusir aku lagi? Aku aja nggak kelihatan, rokok kelihatan, tinggal injak aja, udah beres. Kok aku mau kau injak? Mana bisa? Kata setan lah. Haleluya. 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 Yang ngusir setan pakai rokok itu dukun. Padahal setannya bukan lari, temennya. Ya, gua pura-pura ya pergi dulu ya, ntar datang lagi. Haleluya. Jangan ke dukun lo, hati-hati lo. Sekali kau ke dukun, kau diikat oleh rohnya. Betul. Nanti matimu susah gitu. Iya. Nggak percaya, bukan buat nakut-nakuti, ini benar. Ngapain saya datang jauh-jauh dari Jakarta nakut-nakuti? Iya, kalau saya nakut-nakuti pasti Tuhan buat nanti saya tenggelam. Nggak nakut-nakuti, memang betul. Itu ikatan roh. Jangan main-main. Haleluya. Oh enggak Pak, cuma dikasih air putih Pak. Cuma didoain kok dalam bahasa Dayak. Jangan. Kita punya Yesus, dalam nama Yesus. Selesai. Haleluya. Haleluya. Nenek-nenek moyang kita itu udah mati, udah. Dia nggak bisa tolong kita lagi. Gimana sih orang mati mau tolong? Iya, saya melayani di Tapanuli Utara di Tarutung. Saya ketemu mertua waktu itu. Mertua saya bilang gini, ayo ke kuburan Opung. Ayo, gue bilang. Mertua saya. Terus dia bilang, doakan dulu opungmu di sini. Aku mimpi tadi malam kedinginan dia. Masa aku doakan dia, aku bilang dia udah mati. Tuhanlah yang punya hak itu untuk semuanya. Jangan begitu, doakanlah dia. Nggak mau aku bilang. Ayolah doa, ayo aku bilang. Aku doa di kuburan, aku doakan. Tuhan Yesus jamah mertua saya supaya otaknya dirubah Tuhan. Pas amin. Kok aku yang kau doakan? Bener, anak saya kan ada ini. Jadi saya sama mertua saya itu belak-belakan aja waktu itu. Iya, makanya waktu pernikahan saya pun dia nggak datang. Bandal ini menantu ini, bandal katanya. Karena harus ngadatin. Nanti kalau ngadatin itu tuh potong kerbau, potong terus itu suatu malaman itu gini nih. Tekulik, gini. Giliran nyanyi memuji Tuhan 1 menit aja pantatnya panas. Giliran nyanyi buat roro kegelapan. Wow. Ada rohnya itu. Jangan salah, ada rohnya. Haleluya. Haleluya. Kau pikir nggak ada rohnya itu? Lagu-lagu begitu. Ada rohnya. Itu mantra-mantra itu ada rohnya. Jangan ikuti. Cukup ini firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini iya dan amin. Haleluya. Langit berlalu, bumi berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai. Amin. Ini kayaknya udah mulai terungkit-ungkit di hatinya jadi. Ini pendeta ini aduh. Harusnya kalian bersyukur. Haleluya. Ditegur bersyukur. Karena gembala mungkin nggak mau tegur. Karena kemarin saya ketemu gembala Pak Mardianus. Dia bilang, Pak, kalau saya nggak berani Pak ngomong kayak Bapak itu ke jemaat. Karena Bapak besok kan pergi. Kalau saya kan di sini terus. Haleluya.
Haleluya. Makanya ada 5 jawatan, ada gembala, ada rasul, penginjil, ada di situ nabi, ada di situ pengajar. Jangan gembala menutup penginjil datang, nabi datang, biarin, biar dibabat habis semuanya. Haleluya. Baru nanti udah luka-luka dikit gembala. Kenapa kok Bu? Khotbah itu yang dari Jakarta menusuk Bu gembala. Iya, itu kebenaran. Itu kebenaran Bu, kebenaran ya. Pulih lagi dia, amin. Haleluya. Tapi jadi berubah. Haleluya. Haleluya. Giliran saudara sakit coba. Pergi ke dokter. Dokter bilang, sekarang penyakitmu beda. Yang disuntik bukan hanya pantat, termasuk sini dan sini. Kau mau aja, suntiklah. Padahal sakit. Aduh. Kenapa mau? Karena kita yakin bahwa disuntik dokter sembuh. Ya saya datang kemari bukan menyenangkan telingamu. Saya datang kemari justru mau nusuk-nusuk kau. Kutusuk kiri, kutusuk kanan. Supaya sembuh. Haleluya. Haleluya. Nah, luar biasa di sini. Saya senang sama pendeta-pendeta di sini. Di Mentawai, udah panas banget. Saya bilang, Pak, saya pakai kaos saja ya. Oh nggak bisa. Harus pakai minimal pakai baju batik. Baju batik saya semua pakai puring. Karena biasa khotbah di AC. Wah, gimana nih? Wah, keringat. Kalau ini kan enak. Ini baju Pak Mardi nih, Mardianus. Baju saya kan semua itu pakai puring. Jadi panas. Kemarin juga pakai baju dia, pernah pakai kaos. Nah, puji Tuhan di sini lebih bebas lagi. Pakai sendal juga boleh. Haleluya. Saya bawa sepatu, bawa semua, tapi saya bilang sama Pak ini lupa lagi kadang. Haleluya. Saya bilang sama bapak ini tadi, saya bilang sama dia, Pak Juharto, saya bilang Pak Juharto, pakai sendal aja lah. Iyalah, jemannya juga pakai sendal semua, katanya udahlah pakai sendal aja. Iya kan? Karena kalau saya pakai sepatu, saudara semua pakai sendal, wah gila itu, gila pakai sepatu sendirian kan begitu. Haleluya. 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 Sama-sama pakai sendal aja, amin. Jadi yang ketiga, kenapa orang ya malas datang beribadah? Ya, di situ dikatakan karena, haleluya. Tadi kita baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Menjelang hari Tuhan yang banyak orang malas gereja karena masih lama kok, masih lama. Nggak ada. Makanya suratan Petrus bilang, jangan kau anggap itu kelalaian bagi Tuhan. Itu kesabaran Tuhan untuk menunggu pertobatan kalian. Bukan berarti Tuhan ingkar janji. Tuhan pasti datang. Tidak lama lagi Tuhan pasti datang. Haleluya. Haleluya. Nah, karena orang bilang, masih jauh. Nanti kalau udah umur 50 aku baru bertobat. Udah umur 60. Aku kan masih umur 35, masih umur 40. Nantilah kalau udah tua. Emang kamu tahu nanti malam masih hidup atau enggak? Emang tahu kalian? Tahu enggak? Ibu-ibu nanti malam. Kemarin saya kaget. Saya pernah pelayan di Sidik Tembawang. Ngeri kali jalannya. Ngeri kali. Oh, mobil kami mundur, naik. Untung itu Pak Jerry ya. Ketua wilayah sana, Sanaken sana, Landak ya. Dia yang bawa. Itu pun turun dulu. Turun. Sehat itu Pak Simanjuntak kalau nggak salah. Iya, Henry Simanjuntak sehat. Waktu kami ke situ pelayanan dikasih ikan tongkol gede-gede 3. Pak Lubis, silakan mau ganyang ikan tanpa nasi boleh. Oh, saya ganyang ikan tanpa nasi. Saya kan suka ikan. Makanya Bu siapin ikan Bu ya. Ikan baung ya. Makan pakai ikan. Kemarin kata Pak Mardianus, udah meninggal katanya. Pantes WA gua nggak pernah dijawab lagi. Wah, berarti aku lagi WA ke alam roh itu. Pernah WA, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya. Ada masih jawab amin. Wah, setelah saya dengerin, siapa yang jawab itu? Ngeri saya. Tapi saya berpikir positif, jangan-jangan istrinya lihat kan amin gitu aja ya. Kenapa nggak dikabari ke saya pikir begitu ya. Itulah saudara, kita nggak tahu
Kapan kita dipanggil Tuhan? Haleluya. Selagi kita hidup, segala kita bernapas, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau alami Tuhan, engkau nikmati Tuhan hari ini. Percaya, hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi yang pertama apa? Kenapa orang malas ibadah? Apa? Memungkiri, ya. Nah, yang kedua apa tadi? Karena dia pikir hari Tuhan masih jauh, nanti aja lah kapan. Yang ketiga tadi apa tadi? Yang pertama sebenarnya bukan memungkiri. Yang pertama itu rahasia, ya. Iya, karena rahasialah ibadah kita. Iya, jadi itu karena rahasia, jadi orang nggak ngerti, nggak paham, ya, sehingga dia malas ibadah. Tapi bagi saya yang mengalami Tuhan, saya nggak malas berdoa jam 5 pagi, menyembah, memuji, walaupun nanti tidurnya jam 2 pagi, tetap jam 5 bangun untuk doa. Nah, yang kedua memungkiri. Yang ketiga, karena menganggap masih lama. Hidup kita ini bagaikan uap. Haleluya. Kita nggak tahu kapan. Bu, Pak, tahu nggak Bapak kapan dipanggil Tuhan? Tahu? Kapan? Masih lama? Betul? Jangan seperti Henry Simanjuntak. Tahu umur dia baru 46, umur saya udah 54. Kok dia duluan? Harusnya saya duluan dong. Betul nggak? Jadi jangan pikir, oh saya masih muda. Ini baru umur berapa kamu? Nah, jangan kamu pikir umur 54 duluan dipanggil. Bisa-bisa umur 22. Tuhan nggak tanya. Umur 22 belum boleh. Yang umur 60 gua panggil duluan. Nggak ada Tuhan begitu. Tuhan mau panggil siapa aja suka-suka dia. Haleluya. Haleluya. Emang siapa kita mau atur-atur Tuhan? Tuhan, umur 80 gua baru mati. Gua baru mau mati. Gua nggak mau mati umur 50, nggak mau. Umur 60. Emang siapa kita? Kalau bilang, udah selesai tugasmu Risuli Lubis. Tapi kan baru 54 Pak Yesus, baru 54. Sudah selesai. Ada Juharto melanjutkan, udah teruskan biar. Iya kan? Iya, kan suka-suka Tuhan. Ada Juharto, udah kau jangan sok-sok pahlawan. Emang kau aja yang bisa. Juharto udah, Tanjung Jangan itu udah urusan Juharto. Jangan kau pikirin lagi Lubis. Makin rontok itu kepalamu, lihat tuh botak gara-gara Tanjung Jangan. Haleluya. Haleluya. Jadi hidup kita seperti uap. Mari kita datang ke Tuhan, sungguh-sungguh berikan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Emang dibilang sampai sore, tapi saya nggak kuat sampai sore. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari maju. Maju bapak-bapak semua maju. Jangan ada yang nggak maju. Didoakan semua. Yang masih merokok, angkat tangan. Saya masih merokok, Pak. Ya. Masih merokok ya? Lepas ya? Bapak dulu baru ibu. Nah, lepas ya? Lepas. Berani ya? Berani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa lagi yang merokok? Tuhan. Berani ya? Lepas ya? Jangan main-main. Lepas ya? Lepas. Siapa lagi yang merokok? Enggak merokok. Aku. Merokok. Lepas ya? Ya. Lepas betul ya? Betul. Haleluya. Ini. Haleluya. Sakit. Iya. Aku udah sembuh. Sembuh. Haleluya. Ini yang merokok-rokok dulu ini biar bertobat. Haleluya. Haleluya. Oh, ikuti doa saya. Ya. Haleluya. Haleluya. Pak apa namanya? Pak Sumadi. Pak Sumadi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya Sumadi. Saya Sumadi. Datang kepadamu. Datang kepadamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bebaskan saya. Saya ingat saya. Dari ikatan rokok. Saya percaya. Saya percaya. Yesus dahsyat. Yesus aja. Kuasanya luar biasa. Luar biasa. Saya berjanji Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Kalau saya merokok lagi. Saya tidak merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Cabut nyawa saya. Cabut nama saya. Saya nggak mau merokok. Saya mau merokok. Karena kalau saya merokok. Kalau saya merokok. Nyawa saya dicabut. Saya mau dicabut. Haleluya. 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 In Jesus name. Terima.
Yesus. Terima. Lepas. Haleluya. Haleluya. Namamu siapa? Cingku. Tuhan Yesus. Saya Cingku. Datang kepadamu. Urapi saya. Lepaskan saya. Dari rokok. Saya berjanji Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Saya bisa. Kalau saya merokok lagi. Cabut nyawa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya siap. Tidak merokok lagi. Saya berani. Terima sanksi. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. In Jesus name, terima. Dalam nama Yesus. Pandang Yesus. Urapanmu bekerja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Ikuti saya. Tuhan Yesus. Saya tidak merokok lagi. Saya percaya. Kuasa Yesus melepaskan saya. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Tuhan Yesus. Saya yakin di dalam Yesus. Saya bisa. Siapkan hati. Terima. Yesus Mas. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Haleluya. Mana yang sakit Pak? Sakit apa? Ya, demam. Dua malam dah. Dua malam. In Jesus name. Segala penyakit demam keluar dalam nama. Sembuh. 1, 2, 3. In Jesus name. 3. Haleluya. Terima. Ikuti doa. Tuhan Yesus. Dengan bilurmu saya sembuh. Dalam nama Yesus. Tidak ada virus-virus yang mempan terhadap nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kenapa? Pinggang. Haleluya. Kenapa pinggang? Tuhan Yesus. Jamaah. Tuhan Yesus. Saya mau di hadirat-Mu. Saya sudah bertobat. Tidak mau banting tulang. Karena tulang-tulang saya tidak dibanting-banting lagi. Sehat. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Haleluya. Pandang Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Terima. 1, 2, 3. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuh. Sehat tulang-tulang dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa yang berdoa? Hai ibu-ibu. Sakit ya? Sakit ini Pak. Oh sakit. Tapi nggak rokok lagi ya? Enggak. Oh, dalam nama Yesus penyakit gatal-gatal apapun itu datangnya dari mana? Kami usir dalam nama Yesus. Virus apapun kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. In Jesus name. Kuasamu bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang mau doain lagi? Sengaja saya percepat supaya saya lebih banyak doakan. Semua ibu-ibu maju semua. Haleluya. Semua apapun masalah semua ibu-ibu semua angkat tangan. Kemari semua didoain. Haleluya. Angkat tangan kalian. Sungguh-sungguh pandang ke Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Dia tahu masalahmu. Tuhan tahu persoalan kesulitanmu. Tuhan tahu pikiranmu seperti apa sekarang. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Berikanlah sepenuhnya hidupmu kepada Yesus. Percayalah. Dia tahu kondisi keluargamu. Dia tahu kondisi suamimu. Dia tahu kondisi anak-anakmu. Dia tahu segala-galanya. Aku berdoa biar pengurapan itu turun atas mereka. In Jesus name. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Terima. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Kuasamu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja. Amin. 1, 2, 3. In Jesus name. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kuasamu bekerja atas. Terima. Hadiratmu mengalir. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku milikmu. Aku ingin mengalami Tuhan. Menikmati Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hidupku.
Terima. Yesus mengasihi. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Hadirat-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Ikuti doa saya serentak, ibu-ibu semua. Tuhan Yesus. Kami ibu-ibu di Tanjung Jangan ini ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, mendahulukan Yesus dari segala-galanya. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami punya kuasa Yesus menyaksikan Tuhan kepada banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan ke Pak Pendeta Johar. Haleluya. Oh, anak-anak sini. Anak-anak belum didoain. Haleluya. Haleluya. Sini doain. Haleluya. Tuhan Yesus berkati anak-anak ini, karena firman-Mu berkata, jangan menghalangi anak-anak yang datang kepadaku. Adik-adik ikuti doa Om. Ikuti ya. Tuhan Yesus, kami anakmu mau diurapi supaya kami cerdas. Kami menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi waktu itu nggak ada ibadah minggu, Pak? Ya, Nggak ada ibadah minggu. tidak ada ibadah minggu, mereka ibadahnya malam minggu, hari Sabtu. Luar biasa. Jadi saya datang sebulan lalu kalau nggak ada salah, biasa. dan mereka sudah mulai hari ini ada ibadah minggu di GPD apa namanya nih? GPD Immanuel Tanjung Jangan. Di sini saudara yang kekasih, butuh hamba Tuhan yang mendampingi Ibu Gembala. Ya, betul-betul mendampingi mereka di sini, mengawal mereka supaya mereka ini tetap diberi kekuatan, diberi kemampuan. Dengan keterbatasan, Ibu Gembala bagaimana masih belum bisa baca? Masih belum bisa baca? Masih. Tolong doakan biar hari ini Ibu Gembala bisa baca nanti ya. Hari ini kita. Dan hari ini saudara yang kekasih, ada waktu selesai kami berapa jam kemudian, yang ada rumahnya yang mau didoakan, mungkin di rumah ada kesempatan berapa jam, tapi nanti lihat kondisi dengan Pak Lubis. Kalau dia digerakkan ke rumah itu, dia datang. Kalau tidak boleh dipaksakan. Ya, nanti ada gerakan biar dia memberkati rumah-rumah orang di Tanjung Jangan ini, orang-orang yang betul-betul tulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberi persembahan dulu. Kita nyanyi Aku Diberkati. Ayo, siapkan persembahan saudara yang terbaik Tuhan kasih kepada kita. Ayo. Mana kantong? Ya ini. Satu. Ya. Jangan merokok, kalau enggak merokok mati. Daripada mati muda, kita tidak usah ngerokok lagi. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kasih mic. Oh ya. Nih biar dengar. Maaf. Iya, iya. Ya. Iya. Enggak ada. Enggak ada suara. Oh ya nggak ada udah. Nggak ada suara. Dengar ya itu kesini. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Terima kasih banyak buat pelayanan yang sudah diberikan kepada kami. Saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Lubis, Bapak Pendeta Juharto, dan Daniel. Ya, terima kasih. Pelayanannya diberkati Tuhan. Doa kami ini enggak cuma awalnya. Ya, nanti ada kesinambungannya ya Pak ya. Amin. Iya. Jemaat mau nunggu terus? Amin. Puji Tuhan ya. Mantap Pak. Ya. Kita semua diberkati Tuhan. Kita mau bawa hidup kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Tadi yang disampaikan Bapak Juharto benar adanya. Jadi selama 3 minggu pemimpin pujiannya udah bergilir. Puji Tuhan. Ya. Masih ada beberapa yang belum dapat giliran, tapi pasti nanti akan di roll biar bergilir terus. Jadi saya mau bisa katakan ada yang bantuin gitu. Ada yang bantuin untuk memikul beban tanggung jawab ini, ya. Jadi ketika kita semua mau diberkati, ayo ikut terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari Minggu depan kita ketemu lagi di jam 9 ya. Di jam 9. Kalau tadi dimulainya di jam 10 karena ya kita nunggu kedatangan beliau-beliau ini. Sementara beliau-beliau udah datang, yang lain nyusul malahan ya. Ya, Tuhan memberkati. Inilah kami apa adanya Pak. Jadi Yesus yang punya semuanya. Amen. Itu yang akan melimpahi berkatnya dengan heran dan luar biasa. Kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti silakan siapa yang berdoa untuk berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini
akan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di desa Tanjung Jangan, ya Tuhan, karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kami tahu kedatangan kami di kawasan ini bukan hanya kedatangan yang biasa, tapi kedatangan luar biasa. Karena kami membawa panji-panji Yesus berdiri tegak di daerah ini, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu buat jemaat yang sudah hadir. Mereka diberkati Tuhan. Buat mereka yang sudah mengalami akan Tuhan, kami yakin api itu akan menjalar ke seluruh desa ini, sehingga mereka mengalami, desa ini mengalami kebangunan rohani. Mereka yang malas beribadah, mereka akan, ya Tuhan, kembali beribadah untuk memuji dan menyenangkan hati itu. Berkati Ibu Gembala, pakai dengan luar biasa keterbatasannya yang masih belum bisa menggunakan, ya Tuhan, untuk membaca Alkitab Tuhan. Oh, keterbatasan ini jangan sampai membatasi kuasa Allah bekerja, tapi lewat ini semua mujizat terjadi di sini. Oh Tuhan, tolong semuanya. Kami menyerahkan biar jemaat yang menopang tetap diberkati dan diberi semangat oleh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan. Ibadah kita telah selesai. Setiap yang saya ucapkan, saudara akan menjawab dengan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah telah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, kasih cinta dari Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah akhiri ibadah pada hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin.